Nyok kita tegakkan 5 tertib. Untuk kita semua, yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta Ketua Tim Penggerak Kota Administrasi Jakarta Pusat, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Forkopimko Jakarta Pusat,
PT Kereta Api Indonesia, PT Agung Podomoro Land selaku CSR, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin undangan yang berbahagia. Perkenankan kami mengucapkan selamat datang di acara peresmian ruang publik terpadu ramah anak Karanganyar dan Pintu Air, Kecamatan Sawah Besar, di kesempatan Selasa 24 Mei 2016. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan Mars PKK. PTKI, PTKI, Pak, mau jualnya ngapa? Lupa saya namanya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, di bawah naungan keagungan-Mu dan kebesaran-Mu, pada hari yang penuh berkah dan rahmat-Mu, kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu pada acara peresmian ruang publik terpadu ramah anak Erpetra Karanganyar dan Pasar Baru di Kecamatan Sawah Besar, seraya memanjatkan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, Engkau sumber keselamatan, maka sambutlah setiap pemakai sarana ini dengan kasih dan ampunan-Mu, hidayah dan taufik-Mu, sehingga sarana ini dapat dijadikan alat untuk mendekatkan diri padamu dan membina generasi kami, generasi yang berakhlak mulia dan berpendidikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari bahwa masa depan bangsa dan negara kami amat sangat tergantung pada generasi anak kami di masa kini. Karenanya ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, fisik maupun mental, untuk dapat mendidik anak kami menjadi anak yang soleh, yang senantiasa berbakti pada kedua orang tua, nusa dan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, lindungilah bangsa dan negara kami dari segala macam musibah dan bencana. Ampuni dosa dan kesalahan kami, para pemimpin kami, para pejuang pendahulu kami. Engkau Maha mendengar, perkenankanlah pinta dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin birahmatika walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahaya Purnama
beserta rombongan, Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang kami hormati Muspiko Jakarta Pusat, yang kami hormati Ketua Forum Kota Sehat Jakarta Pusat, yang kami hormati Muspika Camat Solo Besar, yang kami hormati tim penggerak PKK Kecamatan Solo Besar Jakarta Pusat, dan yang kami hormati Lurah Karanganyar beserta tim penggerak PKK Kelurahan Karanganyar, dan yang kami hormati Lurah Pasar Baru beserta tim penggerak PKK Kelurahan Pasar Baru, pengurus Forum Kota Sehat Kecamatan Solo. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Mangara Pardede, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Arifin, Bapak Camat Sawah Besar, Bapak Lurah Karanganyar, Bapak Lurah Pasar Baru, para Kepala Sudin terkait, Bapak Muspida, tim Universitas Indonesia selaku konsultan social mapping, Bapak-bapak dari PT Kereta Api Indonesia dan seluruh pengurus PKK, serta semua Bapak dan Ibu para undangan yang kami hormati, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkat dan rahmat-Nya sajalah bahwa kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini pada acara peresmian Air Petra Karanganyar dan Air Petra Pintu Air Pasar Baru. Dalam kesempatan ini, kami mewakili PT Wahana Sentra Sejati dan PT Cipta Pesona Karya sebagai salah satu aspek CSR, Company Social Responsibility, yang telah diberikan kesempatan oleh Pemprov DKI untuk menyalurkan suatu sumbangan dan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkannya berupa sebuah Air Petra, yang memang saat ini merupakan salah satu program yang sedang dikembangkan dan direalisasikan oleh Pemprov DKI, khususnya di bawah pimpinan Bapak Gubernur Basuki Cahayapurnama, dalam rangka menyediakan tempat bermain yang aman dan nyaman. Besar harapan kami bahwa Air Petra di lokasi Kelurahan Karanganyar di Kecamatan Sawah Besar ini dengan luas lahan kurang lebih 1980 meter persegi, dan Kelurahan Pasar Baru di Kecamatan Sawah Besar dengan luas lahan kurang lebih 757 meter persegi dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh semua masyarakat yang membutuhkannya. Akhir kata, kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada tim Universitas Indonesia sebagai konsultan mapping dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan berpartisipasi sehingga Air Petra ini dapat dibangun dengan baik dengan masa pembangunan dari Desember 2015 sampai Mei 2016. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama. Kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Asisten Kesra, Pak Fatahillah. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Kepala BPMPKB, terus dari Badan Perpustakaan. Yang saya hormati dari Darop Kereta Api, Pak Helmi. Dan tentu saja Pak Johan dari Agung Podomoro Ren, dan juga Pak Yunus, Tokoh Masyarakat, dan tentu saja Ibu PKK, dan para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Gak lupa Pak Camat, Pak Wakil, juga Pak Lurah semua. Ya, dan tentu dari KUA Pak ya, jadi saya lupa namanya. Ya, kami berterima kasih kepada Podomoro Land yang menyumbang ada 2 yang selesai. Ini bagian dari 63 Air Petra yang
kami bangun dengan bantuan CSR. Tahun ini kami mulai membangun sendiri, targetnya 150, mungkin yang bisa 131, Ibu Dini. Nah, rencana kami tahun depan, target kami itu inginnya 200 sebetulnya. Sehingga kalau tiap tahun 200, diharapkan bukan hanya tiap kelurahan ada RPTRA, tetapi tiap RW. Jadi idealnya dalam hitungan yang resmi kira-kira gitu, 2.500 penduduk itu ada satu tempat bermain seperti ini. Makanya kami mulai tahun ini menugaskan wali kota membeli banyak tanah. Kita akan beli banyak tanah di tengah-tengah kampung maupun samping masjid atau rumah orang dibongkar untuk bangun ini. Orang bertanya, untuk apa? Saya katakan, ini sebetulnya adalah perkataan filsuf Tiongkok kuno. Tiap-tiap rumah tangga itu mempunyai kitab yang susah dibaca. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa sehari-hari, tiap-tiap orang itu punya kesusahan masing-masing. Tiap keluarga itu punya kesusahan masing-masing. Kota begitu besar, bagaimana kita bisa tahu tetangga kita susah? Kalau ketemu saja tidak. Kalau ketemu lagi hajatan atau ada yang meninggal, Anda juga nggak banyak ngobrol, tidak kenal. Tapi kalau ada tempat seperti ini tempat saya nggak tahu universitas apa Bu ini? UI ya. Jadi kami mengajak universitas untuk memetakan kira-kira warga sini dari yang masih dalam perut emaknya sampai lansia itu demennya apa, maunya apa, supaya tempat ini nanti kita harapkan pagi sore orang bisa berkumpul. Jadi saya bisa saling kenal. Oh, itu anaknya Pak Yunus, bapak ibunya Pak Yunus. Ini ada cucunya, ada besannya, ada iparnya. Jadi dengan demikian mereka saling kenal, berbagi apa yang dibutuhkan. Jadi bukan cuma gosip. Kami harapkan Bapak Ibu jadi agen, karena lurah itu adalah seperti orang tua di wilayahnya, bukan hanya sebagai manajer tapi orang tua. Ya, nanti kita harus tahu anak siapa yang butuh pertolongan persalinan. Jadi kita urus dari janin ini, siapa yang harus dikontrol kehamilannya, siapa yang udah anaknya lahir harus vaksin, siapa yang tidak sekolah. Jadi tidak ada kata anak di Jakarta itu tidak sekolah. Bahkan tahun ini tidak ada anak SMA yang berkata dalam hatinya atau sama orang tuanya, percuma kami pintar, karena kami tidak mungkin ada uang untuk kuliah. Kami tahun ini sudah canangkan, kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, kami akan berikan tiap tahun anak itu 18 juta rupiah tiap tahun, supaya mereka tidak patah semangat soal kuliah. Lalu kami juga tidak ingin mendengar ada orang tua yang sakit tidak ke rumah sakit. Alasannya apa? Nggak mampu sewa mobil, taksi. Nah, kami harapkan dokter yang harus mengunjungi untuk yang tidak mampu. Kalau yang di rusun Nawa kami, itu udah posisi sekarang 5.000 penduduk. Itu ada satu dokter, satu perawat, satu bidan. Target kami adalah 1.250 penduduk. Ada satu perawat, satu bidan, satu dokter yang mengawasi. Sehingga ini akan melakukan pencegahan penyakit. Lalu tempat ini juga buat apa? Tentu saja bisa buat ibadah, bisa buat berkumpul.
Yang kami inginkan adalah Bapak Ibu saling memperhatikan. Karena kalau tidak, kami tidak kenal, kami tidak tahu masalahnya. Saya kira lurah sudah bekerja sangat baik sekarang. Tadi ada ibu-ibu bilang Karanganyar dulu suka banjir, sekarang sudah enggak. Karena memang lurah sudah harus terus bersihkan. Kalau lurah tidak mau bersihkan terus, kita ganti pemain cadangan. Karena yang pemain ngantrinya banyak. Yang mau jadi lurah sekarang banyak. Yang mau jadi wali kota apalagi. Kemarin pada datang ke saya, Pak, saya potensi jadi wali kota ini. Sampai lewat pejabat lagi kasihnya. Saya bilang mohon maaf, kayaknya wali kotanya masih oke-oke tuh. Jadi ya susah kita mau dorong untuk ganti wali kota. Nah ini fakta. Nah tentu saja kami juga berharap Bapak Ibu itu mulai dagang atau apapun gunakan transaksi di bank. Untuk apa transaksi di bank? Nyetol di bank. Apalagi Bank DKI kan, kami menyediakan 1 triliun 1 tahun untuk memberikan bantuan kredit sebetulnya. Sekarang hanya bisa salurkan 300 miliar. Kenapa? Yang dagang kami tidak kenal. Yang dagang pengen pinjam uang, tapi tidak ada catatan transaksinya di dalam bank. Kami tentu ragu memberikan kredit. Yang masih belum berhasil itu adalah menahan harga sembako. Kami juga berusaha, tahun lalu harga beras di Jakarta relatif terjangkau. Kami sedang usaha dengan Food Station Cipinang, itu perusahaan Pemda DKI. Ada Dharma Jaya yang daging dan ada Pasar Jaya. Kami sedang berusaha untuk masuk supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sembako yang murah. Jadi ini harapan kami. Kalau transport, saya yakin sampai tahun depan Bapak Ibu sudah akan dapatkan bus yang baik. Jadi nggak ada lagi bus Metro Mini, Kopami, Kopaja yang jelek. Semua bus itu menjadi milik Transjakarta. Kami akan bayar, ada tidak ada penumpang, pokoknya bus itu akan jalan. Hanya bayarnya berapa? Mungkin hanya 7.000 sehari bebas naik bus. Bahkan Bapak Ibu yang punya rekening Bank DKI, daftarkan gaji di sana, tidak bayar naik bus di Jakarta. Nah ini program ini yang sedang kami jalankan, supaya Bapak Ibu keuangannya tidak habis. Yang penting sakit, kalau mampu, tolong beli BPJS. Beli BPJS untuk gotong royong, nolong. Bahkan kami sedang berpikir untuk lansia, kami akan segera membangun rumah sakit kanker. Itu ada 1.020-an ranjang. Lalu rumah sakit jantung dan otak itu juga 1.000-an ranjang. Dan ada apartemen 500 unit di bekas tanah sumber waras. Itu untuk apa? Kalau orang yang tidak mampu sakit, sudah parah, kami tidak mau kembalikan ke rumah. Karena kalau dikembalikan ke rumah, orang tua ini nggak ada yang ngurus. Karena di rumah juga panas, sempit. Lebih baik dia tinggal di apartemen kami, ada yang ngurusin. Dengan demikian kami yakin umurnya bisa lebih perpanjang. Beliau akan doanya, Tuhan kalau boleh jangan cepat-cepat bawa pulang ke surga sana. Nikmatin surga sini dulu. Ya kan? Coba kalau saya tanya, kita kan cuma ngomong, surga itu enak, nyaman. Saya tanya, ada nggak yang mau ke surga hari ini? Pasti pada bilang, jangan deh Pak, pekerjaan masih banyak katanya. Nanti saja ke surganya. Nah kami ingin Bapak Ibu dari janin sampai lansia, sampai meninggal, itu kami urusi. Maka kami mulai membuat program-program, membuat kewajiban-kewajiban pengembang untuk membangun infrastruktur seperti ini. Untuk apa? Supaya uangnya itu kami subsidikan, kembalikan kepada Bapak Ibu berupa kesehatan, pendidikan, sembako yang terjangkau, termasuk
tempat publik seperti ini. Dan tentu kami juga berharap Bapak Ibu harus berpartisipasi. Kalau tidak kasih tahu kami, Pak Lurah nggak tahu, Bu Lurah nggak tahu. Tapi kalau saling berbagi, kami akan saling tahu. Nah, ini yang kami harapkan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya harap semua punya BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Kalau rumahnya jelek di kampung, jelek ini, tolong Pak Lurah sampaikan ke penduduk yang rumahnya jelek. Ini satu kampung ini. Kita nggak bisa beda kampung jadi sempit. Kami akan bangunkan apartemen. Jadi kalau tanah Bapak Ibu 100 meter persegi, nanti jadi apartemen, dapatnya 150 meter persegi. Sertifikat hak milik. Kita tukeran tanah nih. Jadi kalau satu unit 30, dapat 5 unit. Sehingga Bapak Ibu bisa tinggal dan bisa nyewain. Ini saya tugaskan Pak Lurah, Pak Camat untuk mulai pemasaran. Bahasa kerennya sosialisasi, aslinya pemasaran. Ini dagang ini. Tawarkan, mau nggak rumah mereka yang ada, kita ambil, kita bangunkan, kasih ganti 1,5 kali. Ya, dengan demikian semua kawasan kumuh bisa kita beresi. Sekarang yang kena TBC itu nomor 2 juara di dunia kita. Juara dunianya nomor 2 TBC. Bukan olahraga, bukan yang lain, TBC. Dan Jakarta ini kota besar, dunia disumbang TBC dari kita 10%. Satu orang nular 10, maka dunia ini takut lama-lama semua kena TBC. Kenapa TBC? Karena sanitasi rumahnya itu tidak ada udara, tidak ada cahaya. Makanya dengan pola membangun seperti itu, kami harapkan bisa membaik. Kalau rumah kecil buat kampung deret bagaimana? Orang rumah panjangnya 5 meter dipotong 2 meter, lebarin jalan, tinggal apanya coba? Gak mungkin. Ini gang gitu sempit, gitu padat. Kita bangun rumah, depannya masing-masing ngalah 1 meter. Ada cuma 3 meter panjang rumahnya, gimana coba? 5 meter gimana coba? Jadi mau nggak mau kami pikir ini pola yang baru. Kami akan terus bangun rumah susun. Tahun ini akan membangun 20.188 unit. Ukuran 36. Tahun depan kami mulai membangun 50.000 unit. Nah, kami harapkan orang yang masuk rumah susun, walaupun hanya bayar ya biaya perawatan 5.000 sampai 15.000, paling mahal 450.000 per bulan, tapi dia otomatis naik bus tidak bayar sama sekali seluruh Jakarta. Ada dokter, anaknya dapat KJP, dapat bus sekolah, dapat belajar dagang, modal, belajar usaha, dan apalagi semua operasi pasar akan dilakukan di sana. Mudah-mudahan saya bisa cepat lakukan tahun ini, kalau nggak tahun depan. Pemegang kartu Jakarta Pintar beli daging sapi beku dari New Zealand mungkin, kita paksa impor, lokal nggak bisa penuhi, itu hanya beli sekilo 35.000, tapi hanya boleh beli sekilo sebulan satu anak. Kalau punya 3 anak ya 3 kilo, 35.000. Kami lagi baru ngajukan izin untuk masuk impor seperti ini. Nah, saya yakin kalau kesehatan baik, pendidikan baik, orang tua sehat, satu generasi akan datang, mereka sudah menjadi orang yang lebih baik kehidupannya, lebih berhasil. Nah, itulah sekali lagi RPTRA ini tujuannya Bapak Ibu bisa saling memperhatikan, saling mempedulikan. Tugas kami adalah melayani Bapak Ibu. Ada satu lagi yang suka pakai handphone, RT, Lurah, RW, udah saya minta, kalau suka mengeluh, mau mengeluh sama kami nih, mau ngeluh ya, itu namanya program keluh, QLUE. Jadi kalau mau mengeluh,
Udah keluh saja, laporin aja mana yang air tergenang, mana sampah. Pak Wali Kota agak stres sekarang. Kenapa stres? Genangan hujan lebat 10 cm, 20 cm saja sudah lapor. Saya udah langsung lapor Pak Wali. Pak Wali bilang nggak ada genangan. Ada. Nggak ada Pak. Ada. Semata kaki. Dia bilang itu bukan genangan. Tetap genangan. Saya nggak mau tahu. Pokoknya sekarang mau 10 cm, apalagi 20, apalagi 30. Saya nggak mau dengar jawabannya begini. Sudah surut Pak. Iya. 2 jam aja Pak. Tergenangnya 2 jam. Ada bilang hujan berhenti, airnya juga surut. Saya tidak mau tahu, saya bilang. Mau hujan gede, mau apa, nggak boleh ada genangan. Semua got mesti dirapikan. Jadi jalan PU semua serapi. Karena masyarakat Jakarta sekarang sudah makin kritis. Dulu kerendam begini pun masih santai jalan. Sekarang mata kaki saja udah lapor keluh. Nggak mau tahu. Betul nggak Pak Lurah, Pak Camat sekarang? Kalau dulu segini mah belum banjir. Segini aja belum kok. Belum sampai ke Kumis mah belum banjir. Kita baru genangan. Sekarang segini aja udah ribut. Genangannya dulu berminggu-minggu biasa-biasa aja tuh. Sekarang hitungan jam. Kalau sampai malam, hujan sore, malam masih tergenang, wah handphone saya sudah penuh. Saya udah langsung, udah omelin aja itu wali kota. Kemana Pak Wali? Pak Wali sekarang kurang tidur ya Bu ya pasti. Aku nggak tahu kalau hujan. Saya hujan pun nggak nyenyak tidur. Saya mesti cek handphone sekarang. Siapa lagi ini yang marah-marah ini kira-kira? Kita lihat ini. Nah, tapi itu yang kami harapkan. Ketika masyarakat makin kritis, makin mengawasi kami, maka kami harus bekerja makin keras. Ini yang kita harapkan. Yang saya paling khawatir masyarakat cuek. Mau tergenang, mau sampah, biarin aja. Mau lubang, biarin aja. Pelayanan di kelurahan jelek, kesehatan, biarin aja. Ini bahaya. Jadi kalau masyarakat mulai mengkritik, mulai marah dengan pelayanan kami, ini bagus. Berarti kami akan makin melayani dengan baik. Saya kira perpustakaan juga ada kerja dengan sangat baik. Kami tidak lagi memfokus membangun gedung-gedung perpustakaan. Kita mulai membangun perpustakaan berdasarkan buku elektronik. Ada iJakarta. Untuk perpustakaan di RPtra saya kira salah satu standar, sudah sangat baik. Nah ini yang mau kita harapkan bisa kita kerja dengan baik. Ya sekali lagi Bapak Ibu, seluruh tokoh masyarakat terima kasih banyak. Ini harus dirawat bersama, karena ini dibangun untuk tujuan bersama. Jangan sampai saya tanda tangan pakai marmer lagi itu ya. Udah saya pensiun, saya lihat di sini sudah jadi balik lagi seperti semula. Saya dari SMA kerjanya mainnya ke Asam Reges ini. Kenapa? Saya tukang beli kolahar, bearing. Bahasa kampung itu kolahar, bahasa Belanda itu kolahar. Itu bearing. Kolaher. Itu bahasa kampung saya jadi kolahar. Itu bearing bekas paling banyak di situ. Iya kan? 6311 ukuran agak kecil, 23. Saya bisa hafalin dulu. Terus bisa dibongkar pasang. Tapi udah pindah, toko aja tutup. Dulu langganan. Ini masih ada teman saya lagi satu, nama Sari 6 jual mesin. Ini pasti kenal Koameng. Nah, ini sini nih. Ini kerja begitu, beli spare part alat berat di sana juga kerekot. Asam Reges dia bolak-balik ini. Saya kalau kuliah, pulang sekolah SMA atau kuliah, kerjanya itu beli spare part. Mangga Besar, Senen, Kebun Jeruk, beli spare part motor. Om saya itu punya bengkel motor, punya agen. Jadi saya tugasnya suruh beli spare part. Saya kalau pulang sekolah tuh kerjanya spare part. Ngepak barang, oh paling jago saya ngepak barang. Satu tali nggak ada nyambungnya tuh.
supaya udah dibuka bisa pakai lagi tuh tali. Jadi satu dus kita bisa ikat tanpa sambungan, sambung terus sampai beres. Kirim pesawat. Beli apa lagi kerja saya? Pasar pagi, gelodok, beli obat. Ibu saya punya apotek. Jadi saya kerjanya begitu aja. Pulang sekolah, kalau kuliah nggak ada dosen, ya kesini belanjanya. Naik apa? Naik bajai. Panggil bajai itu. Naik bajai, masukin pak barang, subuh-subuh bangun jam 4. Kenapa? Karena pesawat ke Belitung itu hanya 1, jam 6. Jadi si agen tiket pasti sampai di rumah jam 4 pagi untuk ngambil barang. Jadi malam udah pak, jam 4. Akibatnya apa? Sampai sekarang saya nggak bisa tidur, bangun siang, gawat ini. Saya selalu otomatis jam 4, setengah 5 kebangun. Jadi masalah, nggak bisa. Saya suka bilang, kamu tuh nggak bisa santai ya. Saya bilang, bangun sendiri susah. Mau tidur lagi pusing saya.